Well, masih di dunia biologi laut dalam, kita bagian 3 yaitu The World of Perpetual Darkness, dunia yang selalu gelap. Maksudnya adalah di laut dalam di bawahnya zona mesopelagis. Nah, ini gambar ini sudah kita lihat di video sebelumnya. Di bawahnya 1000 meter itu adalah zona laut dalam. Di bawahnya mesopelagis ya, meliputi bathypelagis, apisopelagis, sama hadalpelagis atau hadopelagis. Karakternya yang pertama adalah sunlight never penetrates, tidak pernah ada cahaya matahari yang masuk ke situ. Terus bagaimana adaptasinya? Lihat nanti di belakang ya. Karena nggak ada cahaya, always dark, selalu gelap. Always cold, selalu dingin. Nah, kalau misalnya Anda naik Titanic, Anda terdamparnya di sini, di area yang always dark sama always cold nih, kurang lebih di 4000 meter kan dia. Dengan suhu yang relatif konstan antara 1 atau 2 derajat Celcius. Salinity dan other chemical properties of the water juga relatif uniform, tidak terlalu berfluktuasi. General adaptation untuk untuk organisme di deep sea yang selalu gelap dan selalu dingin. Yang pertama, kolorasi atau pewarnaan. Tidak perlu ada counter shading. Biasanya warnanya ikannya tuh ya uniform, itu gelap ya gelap, cerah ya cerah, nggak ada yang warna-warni, nggak ada yang bagus lah. Jadi dunianya itu kusam, ya. Dunia laut dalam itu kusam warnanya. Banyak spesies animals, misalnya zooplankton, warnanya adalah abu-abu kusam atau putih kusam. Sementara untuk fishes, untuk ikannya, dia biasanya warnanya adalah black, gitu kan. Sementara untuk krustase, misalnya shrimp, biasanya bisa bright red, merah cerah. Kita lihat contohnya. Beberapa spesies ikan laut dalam juga bisa jadi cerah. Lalu bioluminescence ini sangat umum untuk animals yang hidup di area atas dari deep sea. Kalau kita ngomong area atas dari deep sea berarti di sini kali ya, di area bathypelagic. Sementara untuk visual cenderung mata itu cenderung tereduksi, terutama untuk yang di area-area yang benar-benar dalam ya. Area yang benar-benar dalam, mata itu tereduksi, kecil, atau bisa jadi malah buta ya, karena dia nggak butuh cahaya. Buat apa punya mata, gitu kan? Orang nggak ada cahaya, kalau nggak ada cahaya kan juga nggak bisa lihat kita. Tapi beberapa yang lain yang masih dekat-dekat mesopelagis yang masih ada mungkin masih ada semburat warna dikit-dikit lah. Semburat cahaya dikit-dikit lah. Mungkin ada juga yang punya ada ikan juga yang punya mata yang kecil. Nah, the eyes generally small. Ini kita masuk ke adaptasi ikan di zona laut dalam. Yang pertama, deep sea animals do not make vertical migration. Tidak ada yang bermigrasi. Sekali di laut dalam ya sudah, nggak pernah naik ke atas. Kecuali kalau kepancing atau tersampling oleh peneliti. Ikan-ikan laut dalam biasanya ukurannya small, kurang lebih 10 cm ya. Di mana ikan-ikan laut dalam itu tumbuhnya itu lambat, kan? Reproducing slowly, growth slowly. Deep sea fishes are sluggish and sedentary. Sluggish itu ya mungkin apa ya? Kalau di bahasa zaman now ya mungkin rebahan tadi gitu ya. Dan sifatnya sedenter. Sedenter itu cenderung dekat dengan dasar perairan. Ototnya lembek, berair, macam sapi kena gelonggong kali ya. Skeleton juga lemah, no skill, nggak punya sisi.
fully developed respiratory, circulatory, and nervous system. Dan semuanya, dan hampir semuanya tidak memiliki swim bladder. Buat apa? Nggak perlu, atau dia juga nggak naik turun. Nah, di gambar bawahnya ini dia typical ikan laut dalam. Misalnya sebelah kiri dia punya kebetulan yang ada bermata tapi juga kecil, small eyes, large mouth and teeth, warna cenderung gelap, no swim bladder, ototnya lemah macam ayam sayur, terus bodinya juga nggak streamline, nggak ada seksi-seksinya juga, macam seonggok daging gitu, cuma hidup gitu aja. Nah, yang menarik pada ikan laut dalam itu banyak yang punya organ ini nih, organ alat pancing lah kita sebut aja seperti itu. Jadi perluasan dari bagian anterior tubuh yang di ujungnya ini kadang bisa ada bioluminescence-nya, menyala. Misalnya pada ikan Taspis paxtoni. Nah, ini perbandingan antara otaknya ikan di Mesopelagus sama di laut dalam dari genus yang sama, yang di Mesopelagus Gonostoma denudatum, sementara yang di deep sea adalah Gonostoma bathyphilum. Anda bisa lihat untuk gillnya, untuk insangnya yang di laut dalam cenderung lebih pendek, sementara yang di Mesopelagus cenderung lebih lebih berkembang dengan baik. Ini kan terkait dengan kondisi di Mesopelagus yang lebih minus O2 dibandingkan dengan yang di deep sea. Sementara otak kondisinya kebalik ya, di area Mesopelagus brainnya dia lebih berkembang dibandingkan di deep sea. Padahal masih dalam genus yang sama. Nah, kemudian di zona laut dalam ini makanan ini bahkan lebih langka daripada di zona Mesopelagus, sehingga sifat ikannya itu adalah oportunis. Sekali ada makanan, jangan dilepaskan, gitu kan? Nah, adaptasinya gimana? Dia punya huge mouth, mulut yang sangat besar, dan can consume prey much larger than self. Bisa memakan ikan atau mangsa yang ukurannya jauh lebih besar, bahkan dibandingkan ukuran si ikan sendiri. Misalnya pada eupharing. Nah, eupharing itu yang ini. Ini mungkin kondisi pada saat dia belum makan ya. Ini kepalanya besar, rahangnya bisa extendable, mulut segini. Nah, mungkin kalau misalnya sudah makan mangsa ya bagian lambung di sini, bagian perut akan lebih menggembung. Atau misalnya pada sarkofaring juga begitu, mulutnya besar, lebar. Lalu ada juga yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada modifikasi dari appendage untuk membuat bait, membuat bait itu umpan. Misalnya pada Cauloprin itu yang ini, di mana di ujung dari si baitnya ini ada bakteria bioluminescence yang simbiotis. Di sini ada simbiotik bakterianya menghasilkan bioluminescence untuk menarik perhatian mangsa. Berkedap-kedip gitu. Lalu adaptation in the deep, sex in the deep. Nah, ternyata di deep sea mencari pasangan hidup itu bisa jauh lebih susah daripada mencari makanan. Jadi kalau misalnya Anda adalah ikan di laut dalam, ya siap-siap aja lah jadi jumlungan seumur hidup. Karena memang cari pasangan itu susah. Nah, beberapa adaptasi yang bisa digunakan, yang pertama adalah menjadi hermaprodit, punya dua seks dalam satu badan, satu tubuh. Yang kedua, produksi bioluminescence untuk menarik perhatian pasangan atau lawan jenis kalau ada. Lalu produksi feromon atau hormon reproduksi lah. Nah, yang paling menarik mungkin di sini adalah
adanya male parasitism. Misalnya pada ikan Cryptopsaras, jadi si ikan ini warnanya hitam jelek begini, bentuknya juga begitu-begitu saja. Dia punya pancing bait di situ. Nah, yang menarik dari si Cryptopsaras ini adalah individu jantannya itu jauh lebih kecil daripada si betina. Nah, si individu jantan ini nempel di betina terus-terusan. Jadi di awal mereka ini memang terpisah di awal ya antara jantan sama betina. Ketika sudah waktunya mau kawin, ya kan, si jantan ketemu sama betina, si jantan ini akhirnya nempel terus di perutnya si betina, jadi parasit dia, menghisap darahnya si betina, si jantan ini. Daripada nyari pasangan susah, ya sudahlah, saya jadi parasit aja. Mungkin itu prinsipnya dari si pejantan. Sementara si betina, aduh daripada ketemu cowok susah, ya sudahlah, dia jadi parasit nggak apa-apa. Nah ini gambar yang beneran ya, ikannya ini spesimen ikannya, yang individu male-nya kecil banget, mungkin hanya sepersekian puluh dari ukuran tubuh si individu betina. Ini banyak terjadi di ikan laut dalam, tidak hanya di Cryptopsaras, tapi juga di beberapa spesies yang lain. Next adalah bagian keempat, deep ocean floor atau area dasar laut dalam ya. Kalau yang tadi kita bahas kan di area pelagisnya, area kolom perairan. Sekarang kita masuk ke area deep ocean floor, laut dalam, dasar laut dalam. Nah, di dasar laut dalam kondisinya relatif sama ya, absence of sunlight, tidak ada cahaya matahari, suhu cenderung konstan, rendah, dan tekanan hidrostatis yang tinggi. Nah, tapi yang menarik adalah banyak spesies-spesies bentik, terutama invertebrata, itu yang menunjukkan pola gigantisme atau deep sea gigantism. Reason atau alasannya sementara ini masih unknown. Nah, ini contohnya adalah Alicella gigantea. Ini satu spesies amphipod. Kalau dibandingkan, ini ukurannya ratusan kali dari ukuran amphipod normal, atau bahkan mungkin ribuan. Karena sebagian besar amphipod itu hidupnya banyaknya sebagai plankton, jadi kecil-kecil banget. Atau kalau mungkin Anda tahu kecoak laut lah, kami menyebutnya sebagai kecoak laut. Itu kayak semacam kecoa yang larinya cepat, biasanya terdapat di bawahnya batu-batu di pantai gitu. Nah, kalau misalnya Anda suatu ketika jalan-jalan di Kenjeran, di pantai yang batu-batu itu, nah mungkin bisa ketemu sama si kecoa laut. Ukurannya kan kecil-kecil banget itu ya. Nah, tapi kalau di dasar laut dalam, dia ukurannya adalah gigantisme. Keanekaragaman biota laut di dasar laut dalam bagaimana? Yang pertama, di situ banyak terdapat meofauna, di mana meofaunanya itu memangsa bakteria dan menyerap nutrien dari air yang berada di area interstisial. Meofauna merupakan grup organisme yang paling dominan on the deep sea floor. Di dasar laut, yang paling dominan dan paling melimpah itu adalah meofauna. Berikutnya adalah grup polychaete. Polychaete ini juga banyak di dasar laut dalam ya, cacing-cacing polychaete. Lalu krustase sama moluska. Moluskanya tapi biasanya berupa bivalve. Yang feeding strateginya itu adalah suspension feeder atau filter feeder. Nah, ini selain dari yang tadi disebutkan, di deep sea bottom itu juga ada fishes tentu saja ya. Ikan masih ada, cuma ya bentuknya gitu-gitulah. Misalnya ini eelpout gitu kan. Lalu tripod fish dan seterusnya dan seterusnya. Rata-rata
bentuknya itu slender, agak memanjang gitu, ototnya juga lemah, flabby. Di sini saya coba tunjukkan tabel perbandingan ikan di zona-zona yang berbeda. Zona epipelacis ini misalnya adalah tuna, bukan tuna sih, ya apapun lah. Pokoknya ikan di zona mesopelacis, di epipelacis ya. Lalu ikan di zona mesopelacis yang dia bisa melakukan vertical migration. Lalu ikan non migratory di ikan non migratory di mesopelacis. Kemudian ada ikan di area pelagis laut dalam sama di dasar lautnya. Perbandingannya ada mulai dari size, bentuknya, eh, otot-ototnya gimana, six pack atau enggak gitu kan. Kalau misalnya di epipelacis, ototnya pasti kuat untuk fast swimming. Sementara di mesopelacis sama di deep sea yang pelagic dia cenderung flappy. Karakter matanya bagaimana, coloration, bioluminescence, Anda bisa cek semua di sini. Bagian kelima tentang sistem hidrotermal. Ini saya buat di video yang terpisah saja. Terima kasih.